Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tampak kompak dan hangat bersama Presiden Jokowi pada acara welcoming dinner KTT World Water Forum ke-10 di Bali. Kekompakan ini muncul di tengah isu tak diundangnya Presiden Jokowi ke Rakernas PDI Perjuangan. Sore ini kita akan membahasnya dengan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dan pengamat politik Paramadina Khairul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Saya mau ke Bang Deddy terlebih dahulu ya. Bang Deddy, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Mbak Puan Maharani tampak sangat akrab dan kompak dengan Presiden Jokowi di KTT WWF ke-10 kemarin. Apakah ini menunjukkan mulai ada percobaan perbaikan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi? Saya kira itu adalah sesuatu yang perlu kita banggakan ya, bahwa Mbak Puan menunjukkan kematangannya karena beliau ada di sana kan sebagai Ketua DPR RI. Ya, Ketua DPR RI, Ketua Lembaga Legislatif, bertemu dengan Presiden pada satu acara level internasional yang namanya World Water Forum ya. Jadi saya kira Bu Puan bisa menempatkan dirinya dengan sangat baik sebagai Ketua DPR, dan itu tidak ada hubungannya dengan katakanlah hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi gitu ya. Itu murni adalah situasi di mana memang Mbak Puan sebagai seorang ketua DPR gitu. Dan secara pribadi memang kalau bicara pribadi saya kira tidak ada masalah, tapi sebagai kader PDI Perjuangan tentu kita sudah tidak dalam situasi yang sama ya dalam konteks hubungan, saya kira itu Mbak. Oke, Bang Deddy, Mbak Puan Maharani sempat menyampaikan sempat ada perbincangan dengan Presiden Jokowi ya. Apakah kemudian ini salah satu upaya membuka komunikasi politik yang buntu antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega? Ini sebetulnya kan masalahnya antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Mbak Puan nggak ada masalah kan sepertinya? Ini bukan masalah hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ya. Ini adalah masalah antara PDI Perjuangan sebagai kontestan pemilu dengan seorang presiden yang menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi hasil pemilu. Jadi nggak ada hubungannya yang sifatnya pribadi di sini. Ini adalah persoalan politik yang bagi kita sangat fundamental. Jadi kalau Mbak Puan kemarin berbincang akrab, saya percaya itu konteksnya dalam tata kelola pemerintahan, dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi isunya World Water Forum. Kita tahu semua kota besar kita itu mengalami krisis air, Mbak. Dan kita tahu juga bahwa mayoritas dari PDAM kita itu juga tidak berfungsi dengan baik. Sementara proyek-proyek penyediaan air bersih bisa dikatakan selama 9 tahun ini tidak ada yang berjalan dengan baik. Sebut saja yang di Jatiluhur ya. Mungkin yang di Semarang sedikit bagus dimulai, tapi Surabaya, Makassar, Medan itu semua mengalami krisis air. Jadi konteksnya Mbak Puan di sana sebagai Ketua DPR tentunya bukan sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Oke, tapi menurut PDI Perjuangan apakah memang sudah tidak perlu lagi ada upaya komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi ya? Pak Jokowi sebentar lagi kan jadi sejarah Mbak. Ya, bulan Oktober beliau sudah mengakhiri masa jabatan. Kepentingan kita dengan Pak Jokowi adalah bagaimana memastikan pemerintahan ini berjalan dengan baik, proses transisi berjalan dengan baik, sehingga tugas konstitusional PDI Perjuangan menjaga pemerintahan yang dihasilkan melalui perjuangan salah satunya oleh PDI Perjuangan ini ya berakhir dengan baik. Kalau urusan bersifat antara kader dengan partai, saya kira kalau istilah anak muda ya kita udah cut off lah, lalu N gua itu sudah N, kira-kira gitulah. Jadi memang dari PDI Perjuangan sudah lo gua N dengan Pak Jokowi begitu ya? Gak perlu lagi. Kalau yang saya tangkap nuansa ya kebatinan yang ada di bawah, karena bahkan anak ranting-ranting PAC, DPC itu kan kita melakukan komunikasi dan mayoritasnya mengatakan sudah cukup gitu ya, kita berjalan ke depan. Bagi kita Jokowi is history gitu, sudahlah. Kita sudah 10 tahun pasang badan, berdarah-darah gitu ya, sudah cukup gitu. Jadi kita bicara masa depan lah, bagaimana kita komitmen menjaga pemerintahan yang ada ini, yang kita bangun ini, berakhir pada Oktober 2024 ini bisa berjalan dengan baik, transisinya lancar, dan pemerintah berikutnya bisa
bekerja dengan baik. Itu saja yang menjadi kepentingan kita. Tapi kalau ditanya hubungan dengan Pak Jokowi, saya pribadi berpendapat nuansa yang ada di dalam Baik, kita itu ya sudah, baik. kita cut off aja udah gitu. Bukan Oke. berarti harus dendam atau Ya. memelihara permusuhan, saya kira enggak. Oke, saya ke Bang Panel. Bang Panel, kalau dari PDI Perjuangan sudah men-state bahwa lo gua N dengan Pak Jokowi, sudah tidak perlu lagi ada komunikasi dengan Pak Jokowi. Dari pihak relawan Projo, apakah peluang memperbaiki hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan masih diperlukan? Atau ya sudah, begini saja, diterima saja bahwa sudah N? Ya, apa yang ditampilkan oleh Mbak Puan dan Pak Jokowi di Bali dalam gala dinner WWF kemarin adalah sebuah politik kenegaraan. Saya pikir Mbak Puan sebagai Ketua DPR, Pak Jokowi sebagai Presiden, ini bisa bisa tampil mesra ya sesama pemimpin bangsa. Saya pikir ini adalah satu cerminan atau sikap yang diinginkan sebenarnya dari rakyat. Dan kalau saya melihat dari tampilan Mbak Puan ini, gaya Mbak Puan ini kan mirip dengan almarhum Pak Taufik yang lebih cair, lebih luas. terkadang bisa memecah kebekuan gitu loh. Itu satu. Kedua, kalau masalah Mas Dedi bilang lu gua udah N, ya itu juga saya ngelihatnya kan pernyataan subjektif Mas Dedi gitu ya. Saya tidak yakin betul keseluruhan itu seperti itu gitu loh. Gitu Mbak Rifana. Oke, tapi kalau misalnya tidak seperti itu, apakah menurut relawan Projo masih diperlukan upaya agar PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi ini bisa berkomunikasi? Yang pasti apa yang ditampilkan kemarin itu satu hal yang sejuk, yang mesra. Senyum Mbak Puan juga nggak dibuat-buat, ketawanya nggak direkayasa, Pak Jokowi juga sumringah, gitu ya. Saya pikir ini yang dilihat oleh rakyat ini yang dibutuhkan juga oleh rakyat, pemimpinnya guyup, rukun gitu ya, seperti itu gitu loh. Tapi kalau kemudian ada yang berpandangan lu gua N ya, masa kita mau paksa-paksa kan begitu. Oke, Anda tadi nggak menjawab pertanyaan saya soal komunikasi dengan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan itu masih perlu nggak untuk diperbaiki? Atau ya sudah begini saja? Ya, yang ditampilkan Mbak Puan di Bali itu saya pikir itu satu sikap yang dibutuhkan sesama pemimpin bangsa. Kalau kemudian dalam diskusi ini ada kawan Dedi yang mengatakan lu gua N, yaitu saya melihatnya itu pernyataan subjektif Mas Dedi. Baik, gitu. baik. Saya mau ke Mas Umam ya. Mas Umam, apakah kemudian Anda melihat Puan Maharani memang berperan sebagai jembatan penghubung yang berupaya mencairkan ketegangan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Iya Mbak Nana, bagaimanapun juga Mbak Puan tentu adalah bagian dari komunikator politik terdepan PDIP. Kalau misal tadi disebutkan Bang Dedi menunjukkan kedewasaan dan sebagainya, itu sudah teruji. Nah, yang menjadi concern sekarang, apakah kemudian faksi-faksi di dalam PDIP yang tentu tetap berada di bawah model demokrasi terpimpin dari instruksi dan Ketua Umum PDIP nanti, tentu ini masih mencoba untuk bermanuver. Di satu sisi ada faksi-faksi yang mencoba untuk menunjukkan karakter yang begitu tegas, keras, bahkan per hari ini juga tidak menunjukkan adanya indikasi membaiknya hubungan antara PDIP dengan Jokowi. Tetapi di sisi lain tentu ada pihak-pihak yang masih mencoba untuk membangun komunikasi, membangun jembatan yang sekiranya jika kemudian memungkinkan dilakukan rekonsiliasi, hal itu maka kemudian bisa ditempuh melalui jalur kompromi, diplomasi, dan juga negosiasi antara dua kekuatan. Yang salah satunya jembatan itu adalah Puan Maharani. Meskipun di sisi yang lain, diakui atau tidak, memang luka yang terjadi dalam gesekan proses pemilu 2024 lalu memang cukup kuat. Sehingga kemudian kalau misal kemudian dilakukan proses rekonsiliasi, maka butuh upaya yang sangat luar biasa untuk membangun basis legitimasi. Apa sebenarnya argumennya? Bagaimana kemudian harus dilakukan? Karena bagaimanapun juga memang yang terjadi betul-betul menyinggung kedaulatan dan juga ego dari elit di dalam struktur kekuasaan kepemimpinan di PDIP. Nah, oleh karena itu
saya pikir dari pihak Jokowi sendiri juga sudah siap dengan segala konsekuensi dari setiap pengambilan keputusan dan juga sikap politik yang dilakukan di pemilu 2024 yang lalu. Maka kalau misal sekarang Baik. kemudian ada gap yang cukup kuat, rasanya ini adalah bagian dari konsekuensi yang harus ditanggung. Baik, baik. Apakah kemudian sosok Puan Maharani cukup kuat untuk bisa menjadi jembatan komunikator, menjadi komunikator politik seperti yang disampaikan oleh Mas Umam tadi. Dan kita akan bahas nanti lebih dalam soal ketidakhadirannya Pak Jokowi di Rakernas PDI Perjuangan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan dialog kita pada sore hari ini. Jokowi dan Puan Maharani mesra di KTT World Water Forum, tapi Jokowi tidak diundang di Rakernas PDI Perjuangan. Saya mau ke Bang Deddy lagi, Bang Deddy. Jadi bahwa alasan Jokowi PDIP-N itu adalah alasan utama kenapa PDI Perjuangan tidak mengundang Pak Jokowi dan Mas Gibran ke acara Rakernas ya? Gini ya, saya mau bantah dulu apa yang dikatakan oleh panel ini. Itu sikap subjektif saya. Tidak. Karena kita sudah melakukan komunikasi sampai ke tingkat anak ranting. Suasana kebatinannya, alam pikirnya, alam rasanya adalah merasa bahwa kita sudah mengalami satu pemilu yang pahit. Bukan karena kalah atau menang ya, tapi karena konstitusi yang kita jaga itu dibengkokin. Lalu demokrasi kita yang harusnya jurnil itu diintervensi dengan berbagai upaya kekuasaan gitu ya. Jadi ini bukan persoalan pribadi. Jadi kalau Mbak Puan dalam pertemuan dengan Presiden pada acara yang mewakili negara, sudah sepantasnya Bu Puan dengan kematangan politiknya menempatkan diri, menunjukkan kepada publik bahwa negara ini masih berjalan. Itulah komitmen PDI Perjuangan. Kita akan jaga kehormatan, soliditas pemerintahan ini sampai akhir. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Nah, apakah kemudian karena itu tidak diundang ke acara Rakernas? Saya mau katakan begini, Rakernas ini adalah upaya kita untuk melakukan evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi eksternal itu bagaimana kemarin pemilu kita itu kita bisa evaluasi untuk melihat ya apakah sudah berjalan di rel yang benar, apakah ada yang harus kita perbaiki, apakah memang kita bisa menerima secara secara etis gitu ya. Lalu yang kedua, kita melakukan evaluasi internal karena kemarin juga banyak kejadian di mana caleg-caleg kita itu karena tekanan tidak ikut mengkampanyekan bentar dulu. Baik. Jadi itu tentu memerlukan evaluasi yang sangat dalam. Baik. Ya, salah satunya yang dievaluasi ya pemerintah gitu ya. Jadi kita mau melakukan lebih upaya dalam. Makanya tidak satu pun yang kita undang. Tidak hanya Jokowi sebagai presiden, Pak Maruf Amin yang biasa kita undang, ketua partai politik yang biasa kita undang, pengamat-pengamat politik juga tidak kita undang. Karena apa? Karena kami membutuhkan waktu, membutuhkan kesempatan ini untuk melakukan evaluasi yang mendalam. Karena kami akan menghadapi pemilu pada bulan pilkada pada bulan November. Jadi ini murni acara internal. Oke, ini acara internal. Pertanyaan saya berarti Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah bukan kader internal PDI Perjuangan ya? Sudah resmi dipecat ya, makanya tidak diundang. Saya kira mereka bukan lagi merupakan internal PDI Perjuangan, ya. Jadi karena itu sudah sangat jelas berlaku tidak hanya di anak ranting, gubernur, bupati, wali kota juga sama, presiden juga sama, karena di partai sebagai anggota itu berlaku aturan yang ada di dalam partai. Baik, saya mau ke Bang Panel ya, Bang Panel. Bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah bukan kader internal PDI Perjuangan. Jadi relawan Projo menilai Presiden Jokowi memang harus move on dari PDI Perjuangan dan mencari partai lain sebagai pelabuhan politik? Iya, saya pikir mengenai Pak Jokowi diundang atau tidak diundang di Rakernas PDIP ini, itu otoritasnya panitia Rakernas PDIP dan pimpinan PDIP lah. Masalah mau undang atau tidak, siapa yang diundang, siapa yang tidak diundang, itu otoritasnya panitia atau DPP PDIP. Gitu. Nah, saya pikir momentum Rakernas ini, tapi kan masalah Pak Jokowi tidak diundang di Rakernas ini kan barang belum kejadian, Rifana. Masih ada 2-3 hari ke depan. Sementara
peristiwa GWK Bali kemarin, bagaimana Mbak Puan mesra dengan Pak Jokowi adalah fakta yang sudah dilihat oleh rakyat bahwa mereka sangat kompak, gitu. Dan itu yang sangat diinginkan oleh rakyat, gitu. Nah, kalau memang Anda belum menjawab pertanyaan saya nih. Kalau kemudian nanti faktanya Pak Jokowi tidak diundang, saya pikir ini semacam prakondisi mungkin ya dari PDIP untuk mengambil sebuah keputusan melalui mekanisme rakernas untuk kemudian mengambil posisi sebagai pengawas dari pemerintahan ke depan, gitu loh. Lalu mengenai Pak Jokowi tidak di PDIP lagi, saya pikir tidak ada masalah juga, gitu ya. Walaupun kami dari Projo tetap memiliki imajinasi tersendiri karena banyak usulan-usulan dari berbagai pihak, dari elit, dari rakyat, dari relawan tentang bagaimana sepak terjang Pak Jokowi ke depan. Ini bervariatif gitu loh. Ada yang minta jadi koalisi permanen, ada yang minta jadi penasehat Pak Prabowo, ada yang minta jadi DPA, ada yang minta jadi Sekjen PBB. Tapi Projo punya imajinasi ke depan Pak Jokowi bisa memimpin partai politik. Jadi memang menurut relawan Projo, jadi menurut relawan Projo dengan Pak Jokowi sudah tidak menjadi kadernya PDI Perjuangan, Pak Jokowi harus move on dan mencari partai lain sebagai pelabuhan politiknya ya, kalau bisa jadi ketua umum, begitu ya Bang Panel ya? Ya, imajinasi kami ke depan Pak Jokowi bisa memimpin partai politik. Ini akan lebih banyak yang bisa dilakukan. Ini juga menjadi satu pertanggungjawaban Pak Jokowi terhadap bangsa ya untuk memastikan cita-cita Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai gitu loh. Terakhir ke Mas Umam ya. Mas Umam, dari PDI Perjuangan sudah menegaskan Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan kader internalnya sehingga tidak perlu diundang ke Rakernas. Sementara dari relawan Projo punya imajinasi, punya harapan bahwa Pak Jokowi segera move on dan menjadi ketua umum partai baru begitu ya. Jadi mencari partai lain kemudian Pak Jokowi menjadi ketua umumnya. Jadi Anda melihat bahwa ya memang sudah selesai nih hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Makanya nggak diundang ke Rakernas dan harus cari pelabuhan politik baru. Ya Mbak Nana, diakui atau tidak, statement dari Bang Deddy, dari sejumlah elit, Pak Komarudin Watubun, dari Sekjen PDIP, Bang Mas Hasto, saya pikir itu semua mengkonfirmasi bahwa hubungan antara PDIP dengan Jokowi sudah berakhir. Dan sudah memiliki ketetapan, meskipun tidak ada sebuah bukti legal formal yuridis dalam konteks kepartaian, dalam skema pemecatan, tetapi dalam konteks politik ini sudah selesai. Tidak diundangnya tidak diundangnya Jokowi di PDIP dalam konteks Rakernas besok itu adalah sebuah ekspresi cerai talak 3 yang sudah tidak mungkin untuk kemudian dihadirkan sekali lagi untuk bersatu kembali. Maka dalam konteks ini tentu kita hanya berharap kedewasaan politik dari masing-masing untuk saling menghormati, saling menghargai. Dan tadi yang disampaikan oleh Mbak Nana, move on saja. Kalau misal memang ternyata ada ekspektasi lebih untuk menjadi ketua umum, tentu itu tidak bisa terwadahi di PDIP. Nah, kalau misal kemudian tidak bisa terwadahi, ya yang bisa dilakukan move on. Maka masuk di partai lain atau membuat partai baru. Sehingga kemudian memiliki akar yang begitu kuat, yang memang betul-betul menunjukkan karakter seorang Jokowi. Dan itu barangkali akan jauh lebih produktif dalam konteks kontestasi berdemokrasi ke depan, Mbak Nana. Kira-kira menurut Mas Umam, partai mana yang cocok untuk Pak Jokowi berlabuh ini setelah move on dari PDI Perjuangan? Ya, sejauh ini informasi yang kemudian cukup kuat salah satunya adalah Golkar. Tetapi di saat yang sama tentu tidak mudah untuk masuk di Golkar karena bagaimanapun juga ada cukup banyak varian-varian kekuatan besar di dalam Golkar. Maka kalau misal kemudian Pak Jokowi mau masuk, maka harus disiapkan landing yang betul-betul baik dan kemudian harus dikoordinasikan secara matang terutama dengan elemen-elemen kekuatan di dalamnya. Nah, elemen itu yang kemudian harus diposisikan memang betul-betul siap untuk menerima, jangan sampai sudah masuk tetapi justru memunculkan situasi yang justru tidak produktif bagi internal Golkar. Nah, ini yang harus ditangkap secara matang baik dari Golkar maupun dari Pak Jokowi sendiri. Baik, kita tunggu nanti bagaimana endingnya dan apa hasil keputusan resmi dari Rakernas PDI Perjuangan, apakah akan berada di koalisi
pemerintahan terpilih nanti, koalisinya Pak Prabowo dan Mas Gibran, atau akan ada di oposisi, dan apakah betul-betul Pak Jokowi dan juga Mas Gibran tidak akan hadir atau tidak akan diundang dalam Rakernas PDI Perjuangan tanggal 24 sampai 26 Mei mendatang, dan kita tunggu yang paling penting pelabuhan politiknya Pak Jokowi ini nanti akan kemana? Apakah sesuai dengan imajinasinya para relawan bahwa Pak Jokowi akan memimpin sebuah partai politik ke depan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden? Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Mas Umam, Mbak Nana. Mari Mas.